Saya tadi bicara masalah sistem pendidikan. Ya. Jadi kita pernah mengenal 5 sistem pendidikan. Jadi padepokan, kemudian asrama, kemudian dukuh, pesantren, dan sekolah. Ya. Nah, ada sesuatu yang membedakan dari 4 sistem ini, ya. Dan terutama sistem kelima, sekolah. Di dalam pendidikan keempat sistem sebelum sekolah, itu orang-orang di Nusantara ini mengenal ada 2 jenis pengetahuan. Ya. Sejak zaman padepokan misalnya, orang sudah mengenal pengetahuan yang pertama, itu namanya pengetahuan nalar. Ya. Yaitu pengetahuan yang ada di kepalanya orang, di otaknya orang. Pengetahuan ini untuk mengenal alam benda. Ya. Jadi kalau bukan alam benda, dia materi, tidak bisa, dia tidak tahu. Ya. Itu dikembangkan. Karena itu sistemnya analisis spekulatif, logika itu. Ya. Yang kedua adalah piranti yang dinamakan kaweruh, dari kata-kata weruh, yaitu pengetahuan yang sumbernya di dalam manas, hatinya orang, mana. Ya, itu. Ini pengetahuan yang sifatnya intuitif, untuk mengetahui segala sesuatu yang tidak materi, yang tidak tersentuh panca indera. Ya. Ini dikembangkan zaman dulu, antara pengetahuan nalar dan pengetahuan kaweruh ini diseimbangkan, disinergikan. Itulah, ya, yang melahirkan peradaban orang-orang Nusantara. Ya. Kalau di ilmu arkeologi, ya, kita menemukan yang namanya peradaban Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum sampai Megalitikum, itu adalah peradaban yang diperoleh dari sinergi 2 itu. Ya, sampai kemudian mereka menemukan sistem kalender, menemukan aksara, itu karena lahir di situ. Ketika pengaruh dari India datang, ya, ternyata juga ada 2 jenis pengetahuan ini. Ya. Ilmu nalar itu disebut dengan nama budi, artinya juga ilmu yang di kepalanya orang. Ya. Kaweruh dinamakan jenana, itu pengetahuan kolbu. Itulah yang kemudian dikembangkan di lembaga pendidikan yang terpengaruh India. Ya. Ketika Islam masuk, sama juga mengetahui ada 2 pengetahuan itu. Yang pertama, nalar atau budi, oleh Islam disebut ilmu akal. Ya, jadi akal itu untuk mengetahui materi alam benda. Yang kedua, kaweruh atau jenana, itu disebut dengan ilmu kolbu. Ini. Ya. Nah, inilah yang saya katakan tadi menghasilkan peradaban-peradaban tinggi orang di Nusantara. Nah, ketika Belanda memperkenalkan sekolah, itu hanya nalar aja, enggak ada ilmu ini. Kita ngomong pengetahuan, asumsi kita sudah dibentuk, itu di sini. Artinya kita hanya mengenal alam materi, alam benda. Ya. Di luar alam benda kita enggak tahu. Karena itu sekolah ini potensial membuat orang sekuler. Kenapa? Ya, menganggap sesuatu yang tidak ada
nalarnya dianggap gak masuk akal. Ya, gitu. Ini orang Indonesia akhirnya logika berpikirnya hanya rasional, betul-betul berpikir aja. Nilai pengetahuan rasa ini dianggap bukan ilmu lagi. Padahal dulu enggak, dua-duanya disinergikan. Karena itu terjadi perubahan dalam sikap hidup masyarakat. Kenapa? Karena yang namanya akal itu lambang arogansi orang, lambang spekulasi macam-macam, lambang angan-angan, lambang ini, semuanya di situ. Ya. Karena itu kemudian orang-orang memaknai segala sesuatu itu dengan akal. Ya. Di situ. Inilah yang kemudian menjadikan orang makin merosot pengetahuannya. Kenapa? Ya karena potensi intuitifnya tidak digali. Ya. Misalnya ada pelajaran agama buktinya. Iya pelajaran agama. Tapi pelajaran agama akal. Anak diajari, oh Nabi Muhammad lahir tahun 571. Itu disebut tahun gajah. Nanti ulangan ditanya, tahun berapa Nabi Muhammad lahir? Tanya terus. Ini belum pernah saya lihat mata pelajaran waktunya pelajaran agama misalnya. Ayo anak-anak kita ke musola, dzikir 2 jam. Nggak ada itu. Ya, di situ. Karena itu tadi ya, sambil kita diskusi sini ada sholawatan, baca. Itu ini disinergikan. Ya. Karena itu produk yang dihasilkan di Indonesia, di wilayah Nusantara ini, itu tidak pernah lepas antara ini dengan ini. Ya. Misalnya sistem pemerintahan, ya. Itu tidak sekedar sistem pemerintahan ansik bagaimana orang mengatur sebuah negara, tetapi ada pendamping. Ya. Namanya etika pemerintahan. Kitabnya ada. Tahun 2008 kemarin di Universitas Brawijaya via jurusan Tata Negara itu ada mata kuliah baru namanya etika pemerintah. Sudah disepakati itu mata kuliah baru. Kenapa? Orang Indonesia memerintah negara tanpa etika. Tetapi ketika ditunjuk siapa yang ngajar etika pemerintahan, dosen-dosennya bingung. Loh, sistem negara modern enggak ada etikanya. Bingung mereka nggak ngerti. Akhirnya sempat ketemu saya tanya, apa sistem negara zaman kuno dulu ada etika? Ada, saya katakan. Tidak ada negara yang tanpa etika. Ya. Buktinya apa? Baca aja kitab Niti Sruti, kitab Niti Praja, ya, kitab Paniti Sastra dan seterusnya. Itu kitab-kitab berisi etika memerintah. Ya, bagaimana raja harus memerintah secara moral itu bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana seorang menteri memerintah, ya, sampai kepala desa itu bagaimana? Itu ada semua aturannya. Ya. Bukan kayak sekarang ini. Kalau saya jadi bupati, sekolah gratis, bohong semua gitu loh. Dulu enggak boleh begitu. Kenapa? Ada aturan. Ya. Kitab-kitab itu bentuknya seperti tembang dan itu dibaca. Karena itu orang tahu siapa kira-kira pejabat negara ini yang nyimpang dari kitab itu. Udah disingkirkan dia pasti. Jadi ada etikanya. Memerintah itu ada etika. Kenapa? Itu lahir dari ini. Orang belajar menuntut ilmu di padepokan, ya, di duku, di asrama, kemudian di pesantren. Itu juga ada yang namanya etika belajar. Ya. Itu bisa dilihat di dalam kitab Silakramaning Wiku. Tata cara untuk menjadi murid. Etika menjadi murid.
Ya. Di situ jelas itu. Ketika Islam datang, ya ada etika menuntut ilmu. Kenapa? Ditunjukkan ada kitab taklim mutaklim. Sekolah nggak ada, etika bersekolah itu nggak ada. Ya. Yang penting punya duit bayar. Itulah sekolah ini tidak mengenal etika. Jadi segala sesuatu itu pendampingan antara akal dan rasa itu seimbang. Nah itulah orang Indonesia sekarang ini kehilangan tentang pengetahuan kolbu tadi, pengetahuan rasa. Ya. Mereka menganggap itu bukan ilmu. Ya. Itulah yang membedakan orang-orang yang dididik di lingkungan pendidikan yang mengenal rasa dan yang bukan. Ya. Orang-orang dulu, orang-orang Jawa dulu, ya, yang mengenal itu kalau misalnya menghadapi orang marah, dia akan mengatakan sabar, ya, sing sabar, dengan memegang dadanya, sabar. Orang modern nggak begitu, ya. Awakmu nek ngomong itu nggawe iki, ngomong gak nggawe iki. Orangnya sabar atau tambah marah ini? Ya tambah ngamuk dia begitu kan. Ngomong gak nggawe iki, tambah marah. Kalau orang dulu enggak, sabar. Ada, rasa itu ada. Sekarang enggak proses itu. Jadi ini, karena itu ini yang hilang itu adalah pengetahuan rasa. Ini yang saya rintis di Malang itu, teman-teman belajar, ngaji malam Rebo itu ngaji rasional, ngaji akal. Ngaji malam Sabtu itu ngaji hati khusus. Ya. Seminggu dua kali itu perkembangan. Ya. Bagaimana membaca sholawat, ya. Itu kita praktekkan bahwa loh ternyata sholawat itu bisa membuat orang cerdas, pinter. Intuisinya yang jalan. Ya. Saya membina anak-anak taman kanak-kanak itu di desa. Ya. Kita bikin program kurikulumnya sekolah unggulan. Anak-anak desa itu kurang gizi, gak pinter. Gimana ini metodenya? Ya diajak, dikembangkan ininya. Ternyata mampu. Ya, itu. Nah itu yang kebanyakan kita hilang sekarang itu adalah ilmu kolbu. Itu harus kita temukan kalau kita ingin kembali kepada kebesaran.